الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Firgi Rada Setiawan dapat menjumpai Anda pada program yang tentunya untuk meningkatkan keimanan dan hasanah keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau di program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Dan senang sekali sore hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Firdaus LC yang siap berbagi ilmu kepada kita semua. Dan tema yang kami angkat pada sore hari ini adalah puasa, zakat, dan kesalehan sosial. Kita tahu bersama bahwa bulan suci Ramadan bulan penuh dengan ampunan dan juga keberkahan. Dan salah satu bentuk berkahnya adalah kita diwajibkan untuk menjalankan puasa, zakat, dan mengamalkan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa meningkatkan nilai pahala kita. Nah, pada sore hari ini seperti biasa di Takjil kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Para pemirsa TPRI Bangka Belitung, para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saya doakan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan kekuatan untuk bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin dan shaimat, para pemirsa TPRI Bangka Belitung yang sama-sama kita dimuliakan Allah dengan iman dan amal soleh kita. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana ibadah puasa dan ibadah zakat dalam fungsi dua ibadah ini untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang punya kesolehan secara sosial. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab kemarin ya, kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang sangat luar biasa sesungguhnya. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui sesungguhnya di peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada pesan bagi kita. Pun biasanya perkara ini jarang dikupas oleh para asatidz kita, para guru-guru kita. Isra itu adalah perjalanan horizontal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini perjalanan horizontal. Lalu apa maknanya perjalanan Isra ini, horizontal ini? Ini adalah hablum minan nas. Ya.
Sebagai muslim yang baik, kita diajarkan dengan peristiwa tadi, kita harus baik secara manusia, secara hubungan dengan manusia, atau yang disebut dengan hablum minan nas. Mi'raj itu adalah hablum minallah. Ya, maka mukmin yang baik adalah yang dia tidak hanya punya hubungan yang baik dengan Allah, hablum minallahnya bagus, pun sebagai seorang mukmin yang baik kita dituntut juga hablum minan nas bagus. Lalu apa maknanya dari hablum minallah dan hablum minan nas ini? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hablum minallah itu adalah kesolehan secara individual. Sedangkan hablum minan nas adalah kesolehan secara sosial. Maka materi kita pada hari ini, pada sore hari ini adalah materi yang sangat erat kaitannya dengan apa yang saya sampaikan ini. Kita dituntut kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, tidak cukup kita soleh secara individual. Kita dituntut juga soleh secara sosial. Makanya ibadah di dalam Islam itu ada ibadah yang dia membentuk pribadi kita untuk menjadi soleh secara individual. Apa itu contohnya? Salat. Salat itu kita dituntut untuk soleh secara individual agar hablum minallah kita bagus. Maka salat kalau kita telaah hampir-hampir tidak ada kaitannya dengan manusia, karena dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah vertikal. Berbeda dengan puasa dan zakat. Puasa dan zakat dia adalah di samping dia ibadah yang ada unsur vertikalnya hablum minallah, tapi puasa dan zakat di sana ada hablum minan nas juga. Di sini menariknya para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau kita telaah semua ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, wabil khusus ibadah yang Allah wajibkan kepada kita dalam rukun iman, rukun Islam itu, dia ada yang sifatnya hablum minallah, tapi ada pula yang sifatnya hablum minan nas. Puasa contohnya. Puasa itu melatih kesolehan kita bukan hanya secara individual, tetapi juga puasa melatih kesolehan kita secara sosial. Contohnya apa? Pada saat kita puasa, kita diminta untuk menahan lapar dan haus kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bukankah ini yang selama ini dirasakan oleh fakir miskin? Kalau mereka hampir setiap hari merasakan lapar dan haus, maka pada bulan puasa ini kita dilatih untuk merasakan bagaimana dan apa yang dirasakan oleh mereka. Lalu yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan puasa kita dilatih juga untuk bersedekah, ya, berbagi kepada mereka. Ini adalah soleh secara sosial. Dan pada bulan puasa juga kita dilatih untuk berzakat. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini makna soleh secara sosial. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz telah menjelaskan secara singkat di segmen pertama ini. Dan kami mengajak pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan mengirimkan pertanyaan ke media sosial TVRI Bangka Belitung. Dan kami masih melanjutkan perbincangan kita dengan tema puasa, zakat, dan kesalahan sosial. Dan tetaplah bersama kami di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Masih bersama dengan Ustadz Firdaus LC yang akan mencerahkan kita pada sore hari ini. Tema kami pada sore hari ini adalah puasa, zakat, dan kesalehan sosial. Tadi di segmen pertama Ustadz sudah menjelaskan hubungannya puasa dengan kesalehan sosial seseorang. Nah, selanjutnya ini yang zakat pula Ustadz ya. Bagaimana hubungannya dengan kesalehan sosial? Silakan Ustadz. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, para shaimin dan shaimat, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, semoga Bapak Ibu masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan ibadah puasanya sampai nanti azan maghrib berkumandang. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah puasa dan ibadah zakat ini ibadah yang bukan hanya melatih kesolehan kita secara individual, tapi juga melatih ibadah kita secara sosial. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi puasa
Puasa itu dia begitu luar biasa. Dia memang melatih kita soleh secara individual, tapi di situ juga ada unsur soleh secara sosial. Inilah rahasia sebenarnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah tadi. Salah satu pesannya agar kita tidak hanya soleh secara individual, tapi kita pun soleh secara sosial. Puasa melatih kesolehan secara sosial. Tadi dengan kita merasakan lapar dan haus, maka kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang-orang fakir dan miskin. Kalau mereka lapar hausnya tiap hari, nah kita hanya 1 bulan. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan, kita bisa berempati kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Melihat orang-orang yang mendorong gerobak, melihat orang-orang tetangga kita yang mungkin jarang makan enak. Mudah-mudahan keluar dari puasa nanti, kalau kita beli makanan, kita sisihkan buat mereka. Yang kedua, dengan kita banyak bersedekah, berinfak di bulan Ramadan, maka kita dilatih untuk menjadi orang yang dermawan. Maka saya mengajak kita semua para pemirsa, kalau bisa bersedekahnya jangan pada bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan ini sering disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dilatih untuk bersedekah, kita dilatih untuk berbagi, kita dilatih untuk banyak memberi makan kepada orang lain. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan pun kita tetap melakukan kesolehan sosial ini. Pun pada bulan Ramadan, puncaknya nanti di akhir bulan Ramadan, kita nanti dituntut untuk membayar zakat fitrah. Nah, berbicara tentang zakat fitrah, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, pahala ibadah seseorang itu akan mengambang di langit tidak sampai kepada Allah sampai dia tunaikan ibadah zakat. Artinya apa? Ada korelasi, ada hubungan antara ibadah puasa kita dengan ibadah zakat. Puasa tadi mengajarkan kita banyak hal, pun zakat fitrah itu kan merupakan soleh secara sosial yang sangat luar biasa. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini hubungan antara puasa dengan kesolehan secara sosial. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan zakat? Zakat Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 82 kali. Ada yang menarik ketika Allah menyebut tentang zakat dalam Al-Quran, para pemirsa. 24 kalinya Allah gandeng dengan sholat. Jadi sering kita temui aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah sholat Allah gandeng dengan perintah zakat. Apa rahasianya para pemirsa yang dimuliakan Allah? Kalau kita baca sejarah, pada masa Khalifah yang pertama al-Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada saat beliau menjadi khalifah, fokus beliau bukan dakwah eksternal, tapi fokus Abu Bakar adalah dakwah internal. Apa itu dakwah internal yang beliau lakukan? Paling tidak 3 hal. Pertama, beliau memerangi para nabi-nabi palsu. Ya. Yang kedua, memerangi mereka yang murtad. Tapi ada yang menarik, yang ketiga ini. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat. Sampai-sampai pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, la uqatilanna alladzina farraqu bainas shalah waz zakah. Aku akan perangi, kata Abu Bakar, siapa saja yang berani memisahkan antara perintah salat dan perintah zakat. Itu menunjukkan soleh itu nggak cukup secara individual. Kita pun wajib soleh secara sosial. Karena sewafatnya Rasulullah, ba'da wafatnya Rasulullah, banyak orang-orang yang cuma mau melakukan sholat tapi nggak mau bayar zakat. Puncaknya di perang Yamamah, Abu Bakar memerangi orang-orang tadi dan meninggallah, syahidlah 70 penghafal Quran. Dan perang Yamamah tadi salah satu perang untuk memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Artinya apa? Abu Bakar paham betul, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagai muslim yang baik, kita nggak cukup hablum minallah bagusnya, hablum minannas pun kita harus baik. Maka zakat mengajarkan kita hablum minannas. Maka kita cek dalam Quran surah At-Taubah di ayat yang memerintahkan kita untuk membayar zakat. Di situ di ayat ke-60 Allah menyebutkan 8 asnaf zakat. Ya. Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara, kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin ini artinya orang-orang yang perlu kita perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian kesejahteraan secara sosial. Maka zakat distribusi yang pertama adalah kepada fakir. Yang kedua kepada miskin, orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Dan yang ketiga al-amil. Al-amil ini adalah orang-orang yang mereka bertugas mengumpulkan zakat. Ya, ini orang-orang yang memang diberikan amanah dan mereka punya hak dari zakat tadi. Ya. Yang keempat yaitu wal amil al-muallaf, ya,
para orang-orang yang mu'allaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, supaya keislaman mereka lebih mantap lagi. Karena banyak orang-orang mu'allaf itu ketika mereka meninggalkan agama mereka sebelumnya, mereka tidak membawa harta. Mereka dikucilkan baik secara sosial maupun secara ekonomi, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Banyak di antara para mu'allaf tadi. Disinilah Islam hadir. Dengan adanya zakat, diharapkan orang-orang yang mu'allaf tadi bertambah yakin syariat Islam adalah syariat kebenaran. Lalu kemana lagi didistribusikan zakat itu? Zakat didistribusikan untuk orang-orang yang membebaskan budak, ya. Nah, para budak yang mereka mungkin selama ini di bawah kekuasaan seseorang, maka dengan zakat mereka dibebaskan. Pun orang-orang yang punya hutang, maka zakat boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak sanggup lagi membayar hutang mereka. Dan mereka yang berhutang tidak wajib berzakat. Nah, begitu luar biasanya syariat Islam. Malah orang-orang yang berhutang itu diberikan zakat untuk memudahkan mereka, supaya ketika mereka menjalani sisa kehidupan mereka, mereka tidak lagi memikirkan hutang. Fokusnya bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Begitu luar biasa syariat zakat ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, zakat diberikan kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Orang-orang yang sedang melakukan safar. Ya mungkin kalau sekarang teman-teman kita jamaah tabligh yang mereka berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan tempat mereka, mungkin bisa jadi kehabisan bekal. Nah, disitulah zakat berperan. Lalu yang terakhir, zakat diberikan kepada fi sabilillah. Nah, fi sabilillah ini lebih luas lagi maknanya. Bisa diberikan kepada pesantren, bisa diberikan kepada lembaga dakwah, bisa diberikan kepada lembaga sosial, bisa diberikan kepada para asatis yang mereka memperjuangkan agama Allah. Jadi ini adalah kesejahteraan sosial, soleh secara sosial. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya syariat puasa dan zakat ini, mudah-mudahan yang selama ini mungkin kita cuma memikirkan soleh secara individual, maka sekarang mari kita perhatikan soleh secara sosial. Quran surah Al-Ma'un, surah yang begitu luar biasa yang kalau kita baca tafsirnya, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang celaka solatnya. Alladzina hum an solatihim sahun, yang solatnya lalai kata Allah. Alladzina hum yura'un, yang solatnya riya. Tapi hati-hati di ayat yang terakhir, wayamna'unal ma'un. Apa yang dimaksud dengan wayamna'unal ma'un? Ada orang yang dia solat, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia hanya peduli memikirkan soleh secara individual, tapi wayamna'unal ma'un. Dia tahan dirinya untuk berbagi kepada orang lain. Ini pun solat orang yang celaka. Hati-hati. Berarti Allah tidak menginginkan kita soleh secara individual saja. Allah menuntut kita para pemirsa TVRI Bangka Belitung, soleh juga kita harus secara sosial. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini, Allah memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya ibadah puasa dan ibadah zakat dalam membentuk kesolehan kita secara sosial. Karena mukmin yang baik tidak cukup soleh secara individual, dia butuh soleh secara sosial juga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian penjelasan mungkin mengapa puasa dan zakat bisa membentuk kesolehan secara sosial, dan apa urgensi soleh secara sosial ini. Karena memang muslim yang baik tidak cukup soleh secara individual, muslim yang baik juga dituntut soleh secara sosial. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Cukup panjang dan sangat jelas sekali sudah dijelaskan oleh Ustadz. Dan kita sudah mendapatkan pertanyaan Ustadz dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Ini dari Ibu Mirna. Assalamualaikum Ustadz, saya Mirna dari Selan. Bolehkah kita memberikan zakat kepada orang yang enggan atau tidak pernah sholat? Gimana ini Ustadz? Silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Boleh nggak kita memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya yang lain? Sebelum saya jawab ke sana, saya perlu jelaskan dulu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu kata Rasulullah dibangun atas 5 pondasi. Ya. Syahadat alla ilaha illallah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasulnya sebagai Nabi. Dan ini pun sebenarnya harus dipahami secara utuh oleh kita. Tidak boleh para pemirsa yang dimuliakan Allah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kita tidak memahami makna 2 kalimat syahadat. Harusnya kalau kita berani bilang Allah Tuhan kita, maka kita nggak boleh minta kecuali kepada Allah.
Tidak boleh beribadah kecuali hanya pada Allah. Pun ketika kita mengakui Rasulullah sebagai nabi kita, kita ikuti semua sunnah-sunnahnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, 5 rukun Islam ini adalah satu kesatuan yang dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak sempurna Islam seseorang kalau dia hanya melakukan, mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak sholat. Atau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya bayar zakat. Maka balik ke pertanyaan tadi, boleh nggak kita memberikan zakat kita kepada orang-orang yang dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai muslim? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya, pun zaman sekarang. Kebetulan saya juga pengurus Badan Wakaf Provinsi, ya, Badan Wakaf Indonesia Provinsi. Nah, kami para pengurus baik Badan Zakat Nasional, Basnas, maupun BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu sekarang tidak hanya mengajak masyarakat Indonesia untuk berzakat atau berwakaf, tapi kami menyarankan ada yang namanya istilahnya zakat produktif, wakaf produktif. Apa itu zakat produktif, wakaf produktif itu? Yaitu ketika kita berzakat, kita tidak hanya salurkan kepada 8 asnaf tadi, tapi kita pun harus cerdas menyalurkannya. Maksudnya apa? Contoh dalam berzakat, kita berzakat kepada fakir miskin yang tidak sholat, secara hukum sudah tertunaikan kewajiban. Tapi tentu sebagai muslim yang cerdas, kita tidak mau hanya berhenti di situ pahalanya. Maka kita berharap zakat kita menjadi zakat produktif. Saya selalu teringat dulu ketika saya masih kuliah di Al-Azhar University. Orang Mesir itu orang yang cerdas. Mengapa saya bilang orang yang cerdas? Mereka ketika berzakat tidak mencari fakir miskin. Yang mereka cari itu adalah para penghafal Quran. Yang mereka cari adalah para mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar. Maka ini sedikit bocoran rahasia kami dulu sebenarnya. Kami memang jarang dikirim duit dari Pulau Bangka, dari mak kayak bak kami. Tapi sebenarnya kami sejahtera di sana karena kami mendapatkan zakat dari orang-orang yang berzakat tadi, termasuk saya. Alhamdulillah, beasiswa saya bukan dari Al-Azhar, tapi beasiswa saya dari Rumah Zakat Kuwait. Jadi orang-orang Kuwait itu mereka ketika berzakat mencari orang-orang yang nanti pahala zakatnya tidak berhenti di situ, tapi pahalanya nanti bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada mereka sampai hari kiamat nanti. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, pernah kami bertanya suatu ketika kepada orang-orang Mesir tadi, mengapa yang dicari kami para penghafal Quran? Mengapa yang dicari kami para pelajar? Apa jawaban mereka? Kalau kami berzakat kepada fakir miskin, pahala kami dapat, secara hukum tertunaikan, tapi pahala berhenti di situ. Tapi bayangkan kata mereka, kalau kami berzakat kepada para penghafal Quran, lalu dengan uang zakat kami mereka menjadikan biaya hidup mereka, sarana mereka belajar, sarana mereka menghafal Quran, sarana mereka mendapatkan ilmu, lalu mereka balik ke negeri mereka menjadi para ulama. Pahala kami tidak berhenti hanya di situ. Sampai hari kiamat pahala zakat kami mengalir terus. Itu yang disebut dengan amal jariah. Maka kalau ditanya secara hukum boleh, boleh. Tapi tidak sedahsyat pahalanya kalau itu didistribusikan kepada zakat-zakat produktif. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Mirna yang sudah bertanya. Semoga bisa terjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah, masih ada pertanyaan terkait dengan puasa Ustadz. Dari Ibu Desi, Assalamualaikum Ustadz, saya Desi dari Kampung Tengah. Benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa? Dan apa hukum berenang saat puasa? Silakan Ustadz. Masya Allah, ya, kayaknya suka berenang nih Bu. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji, misalkan kitab-kitab fikih ya, salah satu diantaranya misalkan kitab karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Di situ beliau menyebutkan memang perkara yang bisa memakruhkan ibadah puasa kita adalah salah satu diantaranya terlalu sering mandi dan terlalu berlebihan dalam berkumur. Nah, apakah makruh ketika kita berpuasa lalu kita terlalu sering melakukan mandi, berenang, dan mungkin berlebihan juga dalam berkumur tadi, atau mungkin gosok gigi. Nah, ini ada sebagian ulama, kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, memakruhkan. Mengapa sampai memakruhkan?
Karena nanti khawatirnya kalau kita terlalu sering mandi, nanti ada air yang tertelan sama kita pun kalau kita berenang. Ya. Nah, resikonya di situ. Berkumur juga sama. Maka pada saat kita berwudu, berkumurnya ala kadarnya saja. Hanya untuk menghilangkan bau mulut kita dan menghilangkan sisa makanan. Khawatirnya kalau kita terlalu sering dalam berkumur, mandi, atau berenang tadi, nah resikonya nanti mungkin ada air yang masuk ke rongga tubuh kita, wabil khusus ke mulut dan hidung kita yang bisa menyebabkan ibadah puasa kita batal. Maka hukumnya menjadi makruh, antisipasi jangan sampai ibadah puasa kita menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Wah, siap. Tidak ada larangan. Asal jangan terlalu berlebihan, Asal jangan Ustaz, berlebihan. Ya. Oke. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah bertanya dan kami masih menunggu pertanyaan lainnya karena kami masih memiliki 2 segmen lagi di program Takjil kali ini. Dan tetaplah bersama kami di Takjil, Takorup Gejala Ilahi. Kami akan jeda sejenak dan kita lanjutkan pembincangan kita setelah jeda berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda masih bersama kami di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi. Dan masih bersama dengan Ustadz Firdaul FC dengan tema yang kami angkat pada sore hari ini, puasa, zakat, dan kesalehan sosial. Dan kita juga sudah mendapatkan pertanyaan kembali Ustadz dari pemirsa di rumah. Siap. Ini pertanyaannya dari Dede, dari Girimaya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya puasa tetapi tidak sholat? Dan mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar puasa Ramadan? Oke, siap. Silakan Ustaz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, yang sering kita temui dalam bulan Ramadan ini. Bagaimana orang yang berpuasa tapi meninggalkan ibadah sholatnya? Nah, secara hukum sebenarnya orang tersebut sudah menunaikan rukun yang satu tapi meninggalkan rukun yang lain. Puasanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah berpahala. Tapi ketika dia meninggalkan sholat, di situ dia berdosa. Yang saya khawatirkan nanti karena dia meninggalkan sholat, pahala puasanya akhirnya berkurang. Sehingga boleh tidak orang yang berpuasa meninggalkan sholat? Tentu jawabannya tidak boleh. Karena beresiko nanti pahala puasanya tidak sebanding untuk menutupi dosa dia meninggalkan sholat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu fikih ada satu kaidah. Kaidah itu bahwasanya dosa bukan hanya ketika kita bermaksiat, tapi dosa juga ketika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berpuasa, dia pasti dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Tapi ketika dia meninggalkan sholat, maka di situ dia berdosa. Lalu yang kedua, mana yang didahulukan antara puasa Syawal dan membayar hutang puasa? Nah, terkait dengan ini sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan puasa Syawal dulu didahulukan, baru setelah itu kita membayar hutang puasa. Ini biasanya ditanya oleh mak-mak biasanya, karena mak-mak itu pasti nggak utuh puasanya. Lalu ada juga ulama yang mengatakan kita puasa bayar hutang dulu, baru puasa Syawal. Namun kita kalau boleh mengambil pendapat pertengahan, maka boleh kita lakukan mungkin dengan selang-seling. Ya, maka ada ulama yang dia mengambil solusi. Hari ini puasa Syawal, besok lanjut puasa bayar hutang puasa, lalu puasa Syawal lagi, terus begitu seterusnya. Sehingga di bulan Syawal tertunaikan 2 ibadah secara berbarengan. Karena mengapa? Puasa Syawal ini kan hukumnya sunnah. Tapi walaupun dia hukumnya sunnah, pahalanya sangat luar biasa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, lalu diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Selama 12 bulan. Jadi sayang banget nih kalau kita tinggalkan. Maka ulama tadi menyarankan, ada yang menyarankan Syawal dulu karena melihat begitu luar biasanya fadilahnya.
Tapi ada ulama yang khawatir kalau kita dahulukan ibadah sunnah lalu kita tinggalkan wajib, di sini beresiko. Karena bayar puasa itu hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Kaidahnya kalau ada wajib bertemu dengan sunnah, utamakan yang wajib harusnya. Sehingga ada pendapat pertengahan tadi yang sepertinya itu adalah solusi dari dua ikhtilaf ini, solusi dari dua perbedaan pendapat ini. Jadi sebaiknya mana yang perlu kita dahulukan, selang-seling aja. Karena dua-duanya punya kedudukan yang begitu luar biasa. Yang satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, tapi yang satu pahalanya juga tidak bisa diremehkan. Sehingga hari ini puasa Syawal, besok bayar hutang puasa. Hari ini puasa Syawal, besok bayar hutang puasa. Pun begitu seterusnya sampai selesai kita menunaikan 6 hari puasa Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab untuk Dede yang sudah bertanya dari Girimaya tadi. Dan masih ada pertanyaan lagi Ustadz, ini dari Cika ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Cika dari Kampung Opa. Saya ingin bertanya, bolehkah kita terlalu sibuk memainkan media sosial ketika berpuasa? Nah, gimana ini Ustadz? Apalagi anak-anak kali Ustadz ya, dipancing sama orang tuanya biar puasa, dikasih handphone. Masya Allah. Silakan Ustadz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tanya dulu, bermedsosnya tujuannya untuk apa? Kalau bermedsosnya untuk hal-hal yang sifatnya baik, misalkan berbisnis, atau mungkin ya menge-share kajian-kajian keislaman untuk tujuan dakwah, berpuasa plus bermedsos untuk tujuan kebaikan, maka tidak dilarang. Yang jadi masalah, berpuasa, bermedsos, buka FB tapi nonton drakor, buka YouTube nonton drakor, ini yang jadi masalah. Atau mungkin hanya sekedar melakukan aktivitas di dunia media sosial tadi bukan untuk tujuan kebaikan, hanya menghabiskan waktu supaya puasanya tidak terasa. Kalau ini yang dilakukan, maka ini yang disebutkan sebagai puasa orang-orang yang biasa saja. Maka sebaiknya di era digital ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam tidak pernah melawan teknologi dan mengharamkan teknologi. Justru Islam menjadikan teknologi itu sebagai alat untuk mendapatkan tujuan yang jauh lebih baik. Bahkan bisa jadi dengan teknologi, aktivitas dakwah itu akan lebih cepat tercapai. Sebagai contoh misalkan, kebetulan saya seorang founder komunitas Ngopi Dakwah. Nah, kami punya kajian di warung kopi, mengajar dan belajar Islam, ngobrol perkara Islam itu di warung kopi. Tapi yang hadir di warung kopi hanya segerintil orang, hanya sebagian orang. Lalu kami berpikir bagaimana memanfaatkan media sosial untuk strategi kami dalam berdakwah. Karena ada beberapa orang yang dia tidak sempat hadir secara langsung, tapi ingin hadir secara virtual. Kami fasilitasi itu. Dan dampaknya sangat luar biasa. Ternyata yang menyaksikan Ngopi Dakwah bukan hanya orang Bangka. Yang menyaksikan orang Lampung menyaksikan, orang Kalimantan, bahkan kemarin ada yang WA saya, orang Bandung menyaksikan Ngopi Dakwah rutin setiap minggu. Ini artinya Islam tidak melarang teknologi, bahkan teknologi itu alat untuk mewujudkan cita-cita Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak kita puasa lalu bermedsos? Boleh kalau tujuannya baik. Tidak boleh dan haram hukumnya kalau tujuannya hanya menghabiskan waktu dan hal-hal yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Semoga terjawab untuk Cika yang sudah bertanya tadi. Bagus sekali pertanyaan Ustadz ya. Jadi kalau misalkan kita seperti kata Ustadz tadi, bermain media sosial ini harus dengan bijak. Apalagi kalau misalkan di era sekarang banyak sekali konten-konten yang tidak mengedukasi, terutama untuk anak-anak kita Ustadz. Semoga ibu yang ada di rumah, terutama orang tua, masih bisa mengimbangi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial, terutama handphonenya, sehingga tetap terjaga dengan baik amal-amalan yang dilakukan oleh anak-anak kita berpuasa. Oke, baik, kita masih memiliki segmen yang lainnya dan kami masih membuka untuk pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah terkait dengan tema kita, puasa, zakat, dan kesalehan sosial. Nah, pertanyaan dari saya mungkin Ustadz ini. Siap. Ini kan masih ada dalam satu kaitannya Ustadz, puasa, zakat, dan kesalehan sosial. Terkadang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, seseorang itu menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang tidak.
Nah, terkadang ketika kita menjalankan kewajiban tersebut, ada yang mengatakan, ah kamu terlalu suci, sok suci. Nah, bagaimana menanggapi orang-orang yang beranggapan seperti itu, Ustaz? Pertanyaan menarik ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya terkadang memang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan melunturkan semangat kita. Ya. Ketika misalkan kita semangat ke masjid gitu, lalu ada yang bilang kita sok suci, lalu ketika kita menasehati seseorang untuk melakukan kebaikan atau menasehati dia untuk tidak melakukan sebuah perkara negatif, kita pun dianggap sok suci. Pakai pakaian islami, apalagi ibu-ibu atau akhwat pakai jilbab, dibilangnya ada bau surga lah. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, cuekin saja orang-orang seperti itu. Karena mengapa? Yang memberi kita rezeki bukan mereka. Yang nanti pun memasukkan kita ke dalam surga bukan mereka. Lalu ketika kita melakukan sebuah kebaikan pun manfaatnya bukan untuk mereka. Manfaat terbesarnya adalah untuk kita. Maha benar Allah ketika Allah berfirman dalam sebuah ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan sebuah kebaikan, kata Allah, ya kebaikan itu untuk kalian. Wa in asatum falaha, pun sebaliknya kata Allah. Kalau kalian melakukan perkara yang negatif, ya untuk kalian juga. Maka Quran surah Az-Zalzalah yang juga kita hafal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jadi kalau kita melakukan kebaikan, cuekin aja lah omongan orang lain. Karena bukan untuk mereka kebaikan kita, tapi untuk kita sendiri. Karena terlalu capek kita para pemirsa kalau kita hanya memikirkan omongan manusia. Benar. Orang yang ikhlas adalah orang-orang yang berlepas diri dari penilaian manusia. Jadi kalau kita saat beribadah misalkan bersemangat kalau dipuji, lalu luntur semangat kalau dicaci, kita belum ikhlas. Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Mengapa surah itu disebut surah Al-Ikhlas? Karena di dalam surah itu murni Allah menceritakan tentang identitas dirinya. Allah tidak bercerita tentang makhluk sedikit pun. Maka ikhlas itu seperti itu. Kita berlepas diri dari makhluk, hanya berbicara tentang Allah. Hanya meminta penilaian Allah. Lalu bagaimana sikap kita dengan mereka tadi? Cuekin saja. Oke. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Atau di dalam kalimat yang lain, lakum a'malukum wali a'mali. Ada tuh kalimatnya. Nah, jadi untuk kalian amal kalian, untuk kami amal kami. Jadi masing-masing kita bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Tentu tapi terlepas dari itu semua, sebagai muslim yang baik kita tetap wajib watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dan saudara, kami masih memiliki satu segmen lagi dan masih tetap bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Dan kita sudah di penghujung acara kita, Ustadz. Terima kasih Ustadz telah bergabung pada sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah telah menyaksikan Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Semoga hasanah keislaman kita selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu untuk pemirsa yang ada di rumah dan semangat untuk berpuasa karena masih ada hari esok yang akan kita jalankan. Dan saya akhiri mewakili teman-teman yang bertugas, saya Firgiran Astiawan, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.